pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun 1941. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Muhammad Hatta, dan para kiai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarangan, dan hukuman mati, serta kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Jepang membentuk Persiapan Kemerdekaan, yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Zumbi Kosagai. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan prakemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI yang bertugas menyiapkan kemerdekaan. Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe Fumimaro sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus. Namun sejak pertengahan tahun 1941, mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus dihadapi sekaligus apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang maupun untuk keperluan perang. Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani. Kekuatan pertama yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak, serta lebih dari 1.400 pesawat tempur. Tanggal 7 Desember 1941 akan menyerang secara mendadak basis armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan angkatan laut yang mereka miliki, mendukung angkatan darat dalam operasi selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya atau Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa. Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 divisi infanteri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 765 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 115 hari. Admiral Choichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor. Hari Minggu pada tanggal 17 Desember 1951, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom, pembawa torpedo, serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam 2 gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menenggelamkan 2 kapal perang besar serta merusak 6 kapal perang lainnya. Selain itu, pemboman Jepang tersebut juga menghancurkan 180 pesawat tempur Amerika. Lebih dari 2.330 serdadu Amerika tewas dan lebih dari 1.140 lainnya luka-luka. Namun tiga kapal induk Amerika selamat karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki
Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Lawanan rakyat terhadap Jepang. 1. Peristiwa Chotlin, Aceh 10 November 1943. Pemberontakan dipimpin seorang ulama muda Tengku Abdul Jalil, guru mengaji di Chotlin. Lok Seumawe, usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan sholat subuh. Dengan persenjataan sederhana atau seadanya, rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lok Seumawe. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil digagalkan oleh rakyat. Baru pada serangan terakhir atau ketiga, Jepang berhasil membakar masjid sementara pemimpin pemberontakan atau Teuku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh, namun akhirnya tertembak saat sedang sholat. Yang kedua yaitu peristiwa Singaparna. Perlawanan fisik ini terjadi di pesantren Sukamanah, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa tahun 1943. Beliau menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan sekrei setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Kewajiban sekrei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam. Sekrei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan. Selain itu, beliau pun tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Saat utusan Jepang akan menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa telah mempersiapkan para santrinya yang telah dibekali ilmu bela diri untuk mengepung dan mengeroyok tentara Jepang yang akhirnya mundur di Tasikmalaya. Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya untuk mengakhiri pembangkangan ulama tersebut. Pada tanggal 25 Februari 1944, terjadilah pertempuran sengit antara rakyat dengan pasukan Jepang setelah salat Jumat. Meskipun berbagai upaya perlawanan telah dilakukan, namun Kiai Haji Zainal Mustafa berhasil juga ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya, kemudian dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati dan dimakamkan di Ancol. Peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa Indramayu, April 1944. Peristiwa Indramayu terjadi bulan April 1944 disebabkan adanya pemaksaan kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi atau kerja paksa atau romusha yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madrian dan kawan-kawan di desa Karangampel, Sindang, Kabupaten Indramayu. Pasukan Jepang sengaja bertindak kejam terhadap rakyat di kedua wilayah agar daerah lain tidak ikut memberontak setelah mengetahui kekejaman yang dilakukan pada setiap pemberontakan. Yang selanjutnya yaitu pemberontakan Teuku Hamid. Teuku Hamid adalah seorang perwira Gyugun bersama dengan satu peleton pasukannya melarikan diri ke hutan untuk melakukan perlawanan. Ini terjadi pada bulan November 1944. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Jepang melakukan ancaman akan membunuh para keluarga pemberontak jika tidak mau menyerah. Kondisi tersebut memaksa sebagian pasukan pemberontak menyerah sehingga akhirnya dapat ditumpas. Di daerah Aceh lainnya timbul pula upaya perlawanan rakyat seperti di Kabupaten Berenai yang dipimpin oleh kepala kampung dan dibantu oleh satu regu Gyugun atau perwira tentara sukarela. Namun semua berakhir dengan kondisi yang sama, yaitu berhasil ditumpas oleh kekuatan militer Jepang dengan sangat kejam. Selanjutnya yaitu pemberontakan peta. Satu perlawanan peta di Blitar pada tanggal 29 Februari 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh
Shiodanso Supriyadi, Shiodanso Muradi, dan Dr. Ismail. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi Romusha maupun Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas peri kemanusiaan. Sebagai putra rakyat, para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Di samping itu, sikap para pelatih militer Jepang yang angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan peta di Blitar merupakan perlawanan yang terbesar di Jawa, tetapi dengan tipu muslihat Jepang melalui Kolonel Katagiri atau komandan pasukan Jepang, pasukan peta berhasil ditipu dengan pura-pura diajak berunding. 4 perwira peta dihukum mati dan 3 lainnya disiksa sampai mati, sedangkan Shiodanso Supriyadi berhasil meloloskan diri. Dan peta di Neureudu Pidie, Aceh, November 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh perwira Gyugun Teuku Hanit. Latar belakang perlawanan ini karena sikap Jepang yang angkuh dan kejam terhadap rakyat pada umumnya dan prajurit Indonesia pada khususnya. Selanjutnya perlawanan peta di Gumilir, Cilacap, April 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh pemimpin Regu Bundancho Kusairi bersama rekan-rekannya. Perlawanan yang direncanakan dimulai tanggal 21 April 1945. Diketahui Jepang sehingga Kusairi ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kusairi divonis hukuman mati tetapi tidak terlaksana karena Jepang terdesak oleh sekutu. Sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang. Sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa maupun golongan timur asing, kecuali Jepang. Hal ini disebabkan oleh Jepang ingin yang mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam perang Asia Timur. Sistem stratifikasi sosial pada zaman industri modern. Saat ini, industrialisasi modern tentu membawa dampak yang jauh lebih luas daripada industrialisasi pada masa kolonial Belanda. Di perkotaan terdapat pergeseran struktur pekerjaan dan angkatan kerja. Misalnya, sekarang muncul jenis-jenis pekerjaan baru yang dahulu tidak ada, yaitu jasa konsultan, advokasi, dan lembaga bantuan hukum. Angkatan kerja juga mengalami pergeseran, terutama dalam hal gender. Dahulu, tenaga kerja sangat dimonopoli kaum lelaki. Namun saat ini, kaum perempuan telah berperan di segala bidang pekerjaan. Dampak pendudukan Jepang dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Dalam aspek politik, kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Selain itu, Jepang pun melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia. Melancarkan semboyan 3A, Jepang Pemimpin, Jepang Cahaya, dan Jepang Pelindung Asia. Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. Menarik simpati umat Islam untuk pergi haji, menarik simpati organisasi Islam, MIAI, melancarkan politik dumping, mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan nasional seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Sultan Syahrir dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda. Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan kerjasama seperti berikut. Putra, Jawa Hokukai, penerapan sistem autarki daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang. Sistem ini diterapkan di setiap wilayah ekonomi. Contoh, Jawa menjadi 17 daerah, Sumatera 3 daerah, dan Mensefu, daerah yang diperintah Angkatan Laut, 3 daerah. Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di Kalijati, maka seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan militer.
dalam aspek ekonomi dan sosial. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu, dan sekaligus memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi, dan tembakau karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak tanah. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat penyengsaraan rakyat baik fisik maupun material. Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya, pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang-barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagio Kumiai, Koperasi Pertanian, serta instansi resmi pemerintah. Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa, dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit. Gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di Pulau Jawa, salah satunya. Aspek kehidupan militer. Memasuki tahun kedua pendudukan pada tahun 1943, Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini disebabkan karena situasi di medan pertempuran semakin menyulitkan Jepang, mulai dari pukulan sekutu pada pertempuran laut di Midway Juni 1942 dan sekitar Laut Karang Agustus 1942 hingga 1943. Kondisi tersebut diperparah dengan jatuhnya Guadalcanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik, Agustus 1943. Dampak positif dan negatif pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional. Kedua yaitu Jepang mendukung semangat anti Belanda sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia, antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Soekarno dengan harapan agar Soekarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi pada pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya. Dalam bidang ekonomi didirikan Kumiai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA. Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu rukun tetangga atau tonarikuma. Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian, yaitu line system. Dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sinilah muncullah ide Pancasila.
Jepang dengan terprogram melatih dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang pada awalnya. Namun oleh pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang yang kemudian hari digunakan untuk menghadapi kembalinya pemerintah kolonial Belanda. Dalam pendidikan dikenal sistem nipocentris dan diperkenalnya kegiatan upacara dalam sekolah. Dampak negatif pendudukan Jepang: 1. Penghapusan semua organisasi politik dan peranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Romusha, mobilisasi rakyat Indonesia untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat yang menderita kelaparan. Krisis ekonomi yang sangat parah. Kebijakan self-sufficient atau kawasan mandiri yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebabkan polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pengadilan. Pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya di bawah pengawasan Jepang. Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Pelanggaran terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Banyak guru-guru yang diperkerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam.